Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di dalam perkuliahan religion. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa semuanya dan membantu mahasiswa dalam menguasai mata kuliah religion. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang membawa risalah Islamiyah, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan besok di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bisnis di dalam Islam, ya. Kalau kita bicara masalah bisnis dari perspektif ajaran Islam, tidak lepas dari perilaku dan sikap Rasulullah Muhammad SAW pada waktu membangun kota Madinah dan kota Mekah, atau yang terkenal dengan yaitu negara Hijaz. Jadi negara Hijaz itu terdiri yaitu Mekah, Madinah, dan Jeddah. Jadi tiga kota itu di Arab Saudi terkenal dengan sebutan Hijaz. Para mahasiswa yang berbahagia, bahwa sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku ekonomi menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, di mana Nabi Muhammad SAW menjadikan tugasnya sebagai uswatun hasanah, yakni contoh teladan dan segala hal yang tidak terkecuali dalam pribadi aktivitas ekonomi, dalam hal ini Muhammad SAW sebagai pelaku ekonomi. Rasulullah telah melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan atau yang disebut customer satisfaction, pelayanan yang unggul, service excellent, kemampuan, efisiensi, transparansi atau yang kejujuran, persaingan yang sehat dan kompetitif. Ini adalah ala bisnis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tatkala di Mekah pernah mengunjungi tempat pusat bisnis di Jazirah Arab, yaitu tempatnya di Syam. Syam itu sekarang Syria, ya. Jadi di situ Rasulullah yang pertama diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Tapi di tengah jalan ketemu seorang pendeta, melihat tanda-tanda yang menimpa rombongan Abu Thalib. Itu dibaca dalam kitab Injilnya seorang pendeta namanya Bukhairah, yaitu tatkala pergi menuju ke Syam, tapi di tengah jalan itu selalu dilindungi oleh awan, jadi kelihatan tidak begitu panas, padahal Jazirah Arab itu padang pasir yang panasnya menyengat sampai membakar kaki. Akhirnya dihentikan untuk dibalik lagi ke Mekah untuk menjaga keponakannya yang namanya Muhammad, karena sudah ada tanda-tanda kenabian. Nah, berikutnya yaitu Rasulullah tatkala umur 25 sudah berbisnis dengan menjualkan dagangannya Siti Khadijah. Nah, disitulah Rasulullah datang dengan penuh ciri khas. Dia mengutamakan customer satisfaction, ada service excellent, ada integritas. Ternyata pelanggan di Syam sangat senang sekali dengan produk dan servis yang dilakukan baginda Rasul, sehingga mengalahkan persaingan, yaitu para pedagang-pedagang besar di pasar Syam itu. Jadi pembahasan ini menganalisis Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku ekonomi berdasarkan referensi terkait dan digali nilai ekonomi dan bisnis, baik melalui pemikiran pakar ekonomi Islam, tokoh Islam tempo dulu, dan pemikir ekonomi Islam kontemporer akan menemukan nilai-nilai ekonomi dari dan perilaku bisnis berdasarkan perspektif Islam.
Ini perjalanan dagang yang tadi kami sampaikan kepada Anda. Dia mengutamakan yaitu servis pelanggan, sampai seorang ekonom Islam yang bernama Profesor Didin Hafifuddin. Gimana? Wah, ini dari depan lagi nih ya? Hilangi Pak soalnya Pak, slideshow-nya. Terus gimana nih?